sini saya Devi Wani Pratiwi dengan NIM 1801011. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga antropometri pada bayi. Di sini bayi yang saya gunakan yaitu usia 4 bulan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Dan ini adalah bayi usia kurang lebih 4 bulan. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan jas dan juga menggunakan masker. Dan juga saya akan melakukan pengukuran antropometri. Untuk pengukuran antropometri ini kita harus menanggalkan bajunya atau melepaskan baju bayi. Baik, setelah itu dilakukan pengukuran berat badan bayi. Berat badan bayi yaitu 5,8 kg. Lalu dilakukan pengukuran panjang bayi. Panjang bayi yaitu 60 cm. Lalu dilakukan pengukuran lingkar lengan atas, yaitu menggunakan lengan kiri. Yaitu 12 cm. Lalu dilakukan pengukuran pada lingkar kepala. Ini di atasnya telinga, yaitu untuk lingkar kepalanya 38 cm. Lalu setelah itu untuk mengecek ketebalan kulit, baik, sudah. Selanjutnya yaitu dilakukan pengukuran TTV, tanda vital, yaitu dengan mengukur suhu pada bayi. Sudah, untuk suhunya 36,7 derajat Celcius. Lalu mengukur nadi. Mengukur nadi pada ictus cordis selama 1 menit. Baik, sudah. Selanjutnya itu mengukur respirasi. Kita melihat perkembangan atau kembang kempisnya pada dada selama 1 menit. Dilakukan pengukuran antropometri, selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan fisik head to toe. Kita akan melihat kulit, bagaimana warna kulitnya, bagaimana kelembapan kulit, bagaimana tubuh kulitnya. Selanjutnya yaitu apakah ada pembengkakan, apakah ada lesi. Dan selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan fisik pada jari dan kuku, bagaimana bentuknya, apakah ada clubbing finger atau tidak. Terus kita melakukan pemeriksaan capillary level juga. Selanjutnya kita memeriksa apakah ada kelainan pada jari dan kukunya atau tidak. Selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan pada kepala. Yang pertama yaitu rambut, bagaimana distribusinya, bagaimana ketebalannya, bagaimana kebersihannya, apakah ada pembengkakan juga atau tidak. Selanjutnya kita akan melihat wajahnya, bagaimana bentuk wajahnya, warna. Selanjutnya juga apakah ada pembengkakan. Selanjutnya juga apakah ada seperti bekas luka atau tidak. Dan juga kita akan mengecek untuk matanya, yaitu kita mengecek palpebranya bagaimana. Lalu kita melihat konjungtivanya.
kita melihat skleranya, lalu kita melihat bagaimana pupilnya dan juga ketajamannya. Nah, kita akan melihat ketajamannya. Sudah, selanjutnya kita memeriksa hidung, bagaimana bentuk hidungnya, lalu bagaimana apakah ada kelainan atau tidak. Kita mengecek untuk kebersihan hidungnya juga. Lalu untuk bagian mulut, kita mengecek bagaimana lidahnya, bagaimana gusinya, apakah ada kelainan, apakah ada bau mulut, apakah ada kotoran, dan juga untuk melihat hasilnya kita juga dapat menggunakan tong spatel ini. Kita masukkan, kita untuk mengecek juga bagaimana faringnya, apakah ada edem atau tidak. Selanjutnya kita melihat telinganya asimetris atau tidak antara kanan dan kiri, apakah ada kelainan. Selanjutnya untuk tajam pendengarannya kita dapat menarik lobus telinganya ini ke bawah lalu keluar gitu, dan juga untuk mengecek juga kebersihan telinganya juga. Lalu selanjutnya yaitu kita mengecek apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid, pada kelenjar getah bening. Selanjutnya yaitu kita juga jangan lupa pada pemeriksaan leher ini dilakukan juga pemeriksaan JVP, kelenjar tiroid apakah ada. Sudah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada dadanya. Kita inspeksi kesimetrisan, apakah ada itus kordisnya, apakah ada retraksi dada, bagaimana warna kulitnya. Selanjutnya yaitu pada kita melakukan palpasi, apakah ada nyeri tekan pada dadanya, apakah ada pembengkakan pada dada. Kita melakukan palpasi. Selanjutnya kita melakukan auskultasi untuk mengecek bunyi jantung dan juga bunyi paru-paru, apakah ada pernapasan tambahan ataukah ada penumpukan cairan. Lalu kita mendengarkan atau mengauskultasi bunyi jantungnya. Baik. Selanjutnya yaitu kita akan ke bagian abdomen. Di bagian abdomen kita inspeksi bagaimana warnanya, apakah ada pembengkakan pada bagian abdomennya. Kita lihat apakah ada lesi juga. Selanjutnya bagaimana warnanya, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan auskultasi pada abdomen untuk mengetahui apakah ada bising usus, apakah ada distensi. Selanjutnya kita melakukan palpasi, kita cek apakah ada pembengkakan, apakah ada pembengkakan pada hepar, apakah ada nyeri tekan juga pada abdomen. Selanjutnya kita lakukan perkusi untuk mengetahui adakah cairan, dan juga kita mengetahui juga apakah ada distensi juga. Selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan pada genitalia. Ini adalah bayi wanita perempuan, dan kita mengecek genitalianya, bagaimana bentuk genitalianya, bagaimana apakah ada cairan atau tidak, apakah ada kelainan. Selanjutnya kita memeriksa tulang punggungnya, bagaimana bentuknya, apakah ada kelainan seperti lordosis, kyphosis, skoliosis atau tidak. Selanjutnya kita mengecek ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah kita memeriksa bagaimana apakah ada kelainan, bagaimana bentuk, apakah kanan dan kiri simetris atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks primitif. Yang pertama adalah routing refleks. Apabila kita memberikan rangsangan sentuhan, maka bayi tersebut akan menengok atau memalingkan wajahnya pada area yang kita berikan rangsangan sentuhan tersebut. Selanjutnya itu adalah refleks menggenggam. Apabila kita memberikan rangsangan menggenggam pada telapak tangan ini, maka bayi akan memberikan refleks menggenggam gitu. Selanjutnya itu adalah refleks Babinski. Kita akan pada telapak kakinya kita akan memberikan refleks Babinski begitu. Apabila nanti
bayinya menerima rangsangan refleks dan bisik ini, maka telapak kakinya itu seperti kayak mencekram gitu. Selanjutnya yaitu adalah refleks menghisap dapat digunakan dengan alat yang bentuknya seperti dot, kita letakkan pada mulut. Jika bayi tersebut menerima rangsangan, maka dia akan melakukan seperti menghisap puting susu itu. Dan selanjutnya kita membereskan alat dan juga kita memakaikan baju pada bayi kembali. Baik, sudah selesai. Demikianlah pemeriksaan fisik pada bayi dan terima kasih.